nggak bisa mengerti. Dalil. Bisa mengerti, goblok kamu itu. Dalil. Wah, goblok kok. Kamu suku Lewi? Hah? Kamu suku Lewi? Kamu suku cadang. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya lebih tertarik dengan pembahasan yang tadi membahas soal Ishak dan Ismail ya. Oh Yesus, oh kirain kalau bahas Deldo Yesus. Kita nggak bahas soal masalah apa tadi itu birahi ya. Nggak baik menurut saya. Itu tadi penjelasan abang soal sebelum beralih topik. Jadi Bang Suma setuju tadi ya bahwa fungsi kekuatan itu yang iya, setuju dong. Setuju. Ya, untuk meladeni istri jelas dalam satu hari. Subhanallah, luar biasa. Wah, bayangkan nabi-nabi terdahulu, kau bayangkan itu kakeknya Yesus, istrinya sampai 1000. Kau bayangkan kekuatannya itu seperti apa? 1000 loh. 1000. Apa ada hubungannya dengan 72 bidadari itu Bang? Sampai di sini. Nah, kalau Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian dijanjikan api neraka 100 siksaan. Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Bang Suma kan nantang itu yang menyebut itu tukang kawin itu kan. Matius 19:29. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian bukan pengikut. Kalian pengikut setan yang datang ngaku-ngaku Yesus. Memang beda kelas. Tadi abang bilang ya, Ishak itu anak kedua ya, atau lebih terakhir ada daripada hanya orang Ismail. gila yang mengatakan Ishak itu anak pertama. Hanya orang gila. Iya. Orang yang tidak punya otak. Kan bang, sabar. Saya tanya dulu sama kamu, saudara. Saya tanya, Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Ishak itu anak tunggal pewaris. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Ishak itu anak pertama. Sedangkan Ismail, Oke. Dengar. Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Jawab. Dia anak tunggal sebagai pewaris. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Yang saya tanya, Bahlul. Bahlul yang saya tanya, Ishak anak pertama atau anak kedua? Bahlul. Saya nggak tanya anak tunggal atau anak sulung. Saya nggak tanya. Dia anak pertama, dia anak kedua. Nah ini, tepuk tangan penonton. Kan udah aku bilang kan, saya udah bilang kan, bukan Kristen namanya kalau tidak sinting, nggak gila. Ishak anak pertama, Ishak itu anak tunggal sebagai pewaris. Anak pertama, dasar keturunan Dajjal. Ishak anak pertama. Percuma punya otak, manusia tak berotak. Ishak anak pertama. Gila. Inilah ciri-ciri orang yang tidak punya di bangsa. Masya Allah. Dengarkanlah dunia, dengarkan. Ini ada orang Kristen bentuknya seperti orang, tapi kepalanya seperti udang. Ishak anak pertama tanya, Jelaskan bang, jelaskan. 16 baca. 16. Ismail lahir kapan? Ishak anak pertama. Siapa yang bilang Ishak anak pertama? Nah tadi saya tanya samamu. Saya bilang Ishak anak kedua. Itu telinga dipakai. Bohong lagi. Tobat dia. Tobat bang, terisi ya. Parah ini. Demi sebuah doktrin, dengar. Demi sebuah doktrin kebodohan, pembodohan dan ajaran iblis, manusia pun anak kedua dibilang anak pertama. Coba, Masya Allah. Tunggal sebagai pewaris, dia memang anak kedua, tetapi anak tunggal sebagai pewaris. Coba saya tanya samamu. Ini pertanyaan yang kedua sama saudara. Oke.
yang diminta oleh Tuhannya Abraham untuk dipersembahkan anak pertama atau anak kedua? Ayo. Anak pertama. Anak tunggal pertama. itu. Anak pertama kan? Anak tunggal sebagai pewaris ya. Anak pertama kan? Anak pertama kan? Kita tidak bahas Ismail di Saya sini, tanya karena dulu. Ismail itu Sarah menawarkan Anak pertama kan? Hajar untuk menjadi istri. Jadi yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Nil. Saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Yang diminta, saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Udah tahu Bang, jelasin. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Jelasin aja kalau Bang tahu. Yang dipanggil Abraham kan? Bukan Sarah kan? Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Nah, anaknya Abraham bukan anaknya Sarah, Cak Ayu. Iya. Siapa anak pertamanya Abraham? Anak tunggal sebagai pewaris itu Ishak. Iya, siapa anak tunggalnya Abraham? Ismail. Pewaris ya Ishak. Sebagai pewaris. Abang ini tidak baca kitab Kejadian 16. Saya ulang. Kejadian 16 saya 1 Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yang diminta, sabar. Yang diminta untuk dipersembahkan anak pewaris atau anak tunggal? Anak tunggal itu ya Ishak. Apa alasannya? Apa alasannya di Alkitab dicatat? Apa alasannya kau katakan Isa anak tunggal? Di Alkitab dicatat di Kejadian 16. Apa alasannya? Apa alasannya kau katakan bahwa Isa anak tunggal? Pernahkah kemudian Isa menduduki posisi anak satu-satunya Abraham? Pernah? Iya, dengan Sarah kan, anak satu-satunya dengan Sarah. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham dengan Sarah. Anaknya Abraham. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Oh, begitu ya? Di mana dalilnya? Gitu, baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Jangan kau ajarkan saya untuk membaca. Tunjukkan kepada saya. Silakan kau tunjukkan. Silakan kau tunjukkan dalilnya. Silakan kau tunjukkan. Baca itu. Di mana dalilnya? Kau diam. Sebelum kau kusepak di sini. Diam. Oh, siap. Tunjukkan dalilnya. Tuhannya Abraham minta anaknya Abraham. Abang bisa baca. Abang. Udah, kau turun atau gimana? Mau turun atau gimana? Masih mau diskusi? Saya turun dan kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jangan lupa jilat tanganmu. Turun, gila kau. Kau sudah gila permalukan Kristen. Kau bilang anaknya yang pertama itu adalah Isa. Apakah nggak malu kau? Gak malu, gak ada otak. Isa anak pertama, yang diminta anaknya Sarah, nenek Lukiper. Yang diminta itu anaknya Abraham. Saya jawab Bang Juma. Sama aja ya kau kelasmu. Dia anak pertama dari istrinya Sarah. Sarah mempunyai anak tunggal. Jelas Kalau dia itu memang anak tunggal. Sarah mempunyai satu anak kucing yang bernama juga Ishak. tahu. Kalau itu kucing juga tahu. Kucing saya di kebunku ini juga tahu. Kalau Sarah punya anak. Kejadian 22 ayat 2-nya itu baca yang dikorbankan itu anak tunggal siapa di situ. Kejadian 22 ayat 2 yang diminta dikorbankan anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Oke, logika bacanya. Halo, Bang. Anak tunggal memang benar anak tunggal. Sarah kan mempunyai satu anak, maka itu dia dikatakan anak tunggal Ishak itu. Mana Sarah dimintai untuk dikorbankan anaknya? Tunjukkan dalilnya. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau Itu kasih, yaitu di Ishak. situ yang diperintahkan siapa? Abraham. Iya, Anak tunggalnya Abraham siapa? Ishak. Hah? Ishak dari istrinya yang Saya tidak mau tahu. Anak tunggalnya Abraham, anaknya Abraham, benihnya Abraham, yang pernah menduduki itu yang menulis kitab posisi Taurat. sebagai anak tunggal siapa? Musa sama Bang Juma duluan mana yang nulis? Orang gila kau memang. Kok bisa Ada gitu? nggak sih pendetamu yang dari neraka yang bisa kau bawa ke sini? Saya anak TK, Bang. Ya udah, saya gak level samamu. Kau level Iya. sama ayam.
Kau level sama Kejadian ayamku 22 nanti. ayat Udah. Pendetamu turun, yang turun. dari neraka kau aja turun sini, kau bawa ke sini. Kristen Ngapain dulu kau di sini? domba bro tak keledai. Bahlul. Domba bro tak keledai. Otak ayam. Otak ayam. Udah peringati kelahiran. Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Mau nanya siapa bang? Nah, saya tanya sama Bang Juma, saya diskusi karena saya bukan orang Indonesia, tapi alhamdulillah saya bisa bahasa Indonesia. Istri saya orang Polonias, awalnya Kristen tapi dia mualaf sama saya. Alhamdulillah. Cuma sering beliau tanya ke saya bukan ahli agama, tapi saya kurang paham dengan agama Islam juga, tapi beliau ikut sama saya. Termasuk mertua saya, laki-laki, perempuan semua ikut sama saya. Tinggal satu orang lagi. Cuman mereka sering tanya tentang agama kita, agama Islam. Yang permasalahkan ini mereka kan awalnya dari Kristen, mereka masuk Muslim, mualaf. Iya. Iya. Jadi mereka sering pertanyakan dengan hukum Taurat yang 600 berapa perjanjian yang yang dihapus oleh rombongan iblis lah. Iya. Taurat dihilangkan kan. Jadi di situ kan ada makanan dengan babi hutan ya. Babi hutan yang dilarang. Dulu kan tidak ada babi peternakan. Ada cuma hanya babi hutan kan. Jadi bisa Bang Juma jelaskan nih, karena ini mungkin keluarga istri saya semua dengar. Kenapa orang Kristen itu dulu dilarang untuk makan, bukan orang Kristen sih, umat manusia lah. Seluruh umat manusia yang di Taurat larang untuk makan babi. Dan kenapa sekarang umat Kristen ini boleh makan? Tolong dijelaskan, Pak. Iya. Al-Quran menjelaskan itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat Islam kemudian untuk berdoa kepada Allah agar diberi nikmat keselamatan dan jangan dijadikan sebagai sama seperti umat terdahulu, yaitu mereka yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, dimurkai dan juga sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena Allah menurunkan aturan, Allah menurunkan syariat, Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka, sampai Allah mengatakan inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku memilih kalian yang 12 ini, aku angkat pemimpin 12 darimu, aku angkat raja-raja untukmu, inni ma'akum, aku bersamai dengan diri kalian. Itu kata Allah. Aku berikan aturan-aturan main agar engkau bisa selamat. Aku hantarkan kamu melalui utusanku Nabi Musa hingga sampai ke tanah yang engkau bisa hidup dengan berdamai. Tapi engkau ingkar kepadaku, aturanku kau ingkari, maka dia dimurkai. Itu orang-orang Yahudi. Lalu siapa yang kemudian sesat? Yang sesat ini yang telah datang petunjuk kepada mereka kemudian, tetapi petunjuk itu dibuang, lalu beralih kepada petunjuk yang lain. Itulah orang sesat. Nah, implementasi dalam apa yang kita lihat sekarang ini adalah, tengok saudara-saudara Kristen, mereka mengaku ajarannya dari Nabi, mereka mengaku adalah orang yang mengambil ajaran dari Bani Israel. Tapi coba lihat, nyembah manusia, nyembah makhluk, menyembah roh, lalu kemudian mereka ibadah pada tempat di mana tidak diajarkan kemudian para nabinya Yahudi untuk masuk ke tempat ibadah yang penuh dengan orang-orang yang berkulub. Semua yang mereka lakukan kemudian jauh dari perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tetapi mereka mengaku benar, mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang sesat. Maka kita sebagai umat Islam gak boleh masuk dari kedua kelompok tersebut.
kelompok golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Dua-duanya kita harus menghindari ini. Jadi Yahudi kita hindari, Nasrani kita hindari, apalagi orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi di situ ada Yahudi, ada Nasrani. Nasrani ini bertelur. Nasrani ini melahirkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim di antara Nasrani? Inilah yang kita sebut hari ini dengan Kristiani. Itu orang zalim. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, jangan engkau berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik, melainkan dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi boleh kita berdebat dengan orang Kristen, boleh, karena mereka lah yang disebut sebagai orang yang zalim. Apa orang zalim itu? Ya tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tetap aja dituhankan. Mereka kemudian melakukan propaganda. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Lalu kenapa dituhankan? Karena pada dirinya juga ada sisi kelahian. Kan gitu lucu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat, hukum Tauratnya hanya untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Itu adalah hukum yang datang kepada Bani Israel. Dan juga di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat kelima diterangkan, Nabi Musa untuk Bani Israel, dan di kitabnya Bani Israel pun diterangkan, yang bahkan diambil terjemahannya oleh orang Kristen. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kitab Yeremia 31 sampai 33. Hukum Tauratnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada Kristen? Ya itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sesat. Orang sesat. Orang zalim. Maka kita tidak boleh ikut sama mereka, dua kelompok ini. Justru berdasarkan Al-Quranul Karim, kelompok-kelompok di luar daripada Islam, Nabi Muhammad harus mengikut. Qad ja'akum ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ahli kitab dan orang-orang zalim yang mengikuti ahli kitab itu harus mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi jalan yang lain. Gak ada lagi jalan yang lain. Satu-satunya jalan adalah Islam, Shalom. Bahkan Yesus disebut sebagai apa? Juru selamat, juru Islam. Saya kira begitu. Kalau Anda mau selamat, harus mengikuti kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Bang. Iya. Boleh sedikit lagi, Bang, apa itu? Ya itu sudah saya jelas. Mudah-mudahan saya bisa besok juga saya bisa jelaskan sama mereka karena saya sudah pahami. Yang permasalahannya itu sudah selesai. Kenapa awalnya saya kan nikah itu tahun 2016, Bang ya. Saya nikah sama istri saya itu tahun 2016. Alhamdulillah tahun 2019 itu mertua saya yang perempuan pengen mengikutlah dengan ajaran kita karena dia pernah ikut sama saya sebelum masuk mualaf. Dia itu ikut sama saya, tinggal satu rumah dengan saya. Dari situ dia lihat cara kebersihan, cara tata krama lah dengan Islam, ke sholat segala macam. Alhamdulillah beliau berniat untuk mau masuk Islam, mualaf. Saya sudah itu berapa bulan lagi adik ipar ingin juga karena dia lihat. Jadi alhamdulillah satu persatu sudah berapa orang, lebih kurang 6 orang keluarga istri saya sudah masuk mualaf. Dari Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara mama mertua hampir 4 keluarga itu sudah masuk mualaf, termasuk anak-anaknya. Semua alhamdulillah sudah masuk mualaf, Bang. Jadi Masya Allah. saya harapnya mungkin kalau bisa saya sering perlu mungkin diskusi atau apa, saya minta nomor telepon Bang Juma nanti kalau memang bisa. Saya sering ke Makassar juga, kalau bisa kasih tahu alamat pesantren Bang Juma mungkin saya mampir, Bang. Insya Allah, Bang. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan alamat di Makassar di mana, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Saya ada di Ternate, mungkin minggu depan saya ke Makassar juga. Nanti tinggal ketik aja di Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi.
Satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan. Pasti sampai gitu, ke Bang. tempat saya, Bang. Iya. Kalau ada waktu saya mampir sama abang mau silaturahmi juga bang ya. Terima kasih Amin. banyak. Saya mau panjang lebar. Abang Kasih, punya waktu makasih, sangat Bang. berharga bang. Terima kasih banyak bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam izin turun ya bang. Iya. Mau kemana? Izin. Enggak, abang ini mau diturunkan kan? Oh iya. Iya. Abang di Ternate ya? Oh iya diturunnya. Diturunin, habis itu ditanya, apa sih? Enggak, bukan aku bang. Akan Jan Santang. Oke, selamat malam. Bang Zuma mana? Bang Uni, saya mau Bang tanya. Zuma mana? Bang Bentar, Uni. apa? Yang tadi tentang Ishak dan Ismail, saya belum ada jawaban. Kan udah dijawab sama Bang Zuma. Anak tunggal. Kau bilang anak kedua tapi anak tunggal. Ngadi-ngadi kau. Siapa yang bilang anak kedua? Anak Nggak ada yang tunggal. dikorbankan tuh, dikorbankan Abraham domba punya anak diganti. berapa? Abraham mempunyai 2 istri. Dari Hagar, Anaknya yang kau tanya, istrinya yang kau jawab. Kau ini pantas lah Bang Zuma meludahi kau. Orang ditanya anak kau jawab istri. Berapa anaknya Abraham? sebentar saya jelaskan dulu Uni. Bagaimana saya mau Oi, menjelaskan? berapa anak Abraham? Apa yang mau kau jelaskan? Pertanyaannya berapa orang anak Abraham kok? Apalah kau? Dari Hagar lahirlah Ismail, anak tunggal. Dari Mana Bang Zuma kau? Sarah, Diam dulu. Bang Zuma hilang, diam kau. anak tunggal. Diam kau dulu ah. Mereka disebut Bentar, ini Bang Zuma baru naik, Uni. dua ibu yang berbeda. Ah, Jadi terus? Sarah mempunyai 1 anak, Hagar mempunyai 1 anak. Itulah disebut. Tadi udah dijawab Bang Zuma. Yang disuruh korbankan itu anak tuh. Bang Zuma udah datang tuh kau. Diam kau. Korban jiwa lagi. Siluman lele naik lagi dia. Bukan anak TK bang, anak TK. Enggak. Siluman biawak ini Bang, siluman biawak. Anak TK masih hormat. Siap. Boleh tanya Pak Guru? Silakan kecelok. Yang diminta anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah yang diminta. Nah, anak pertamanya Abraham siapa? Anak Abraham yang Yang lahir pertama siapa? duluan itu adalah Hagar dari Ismail. Apa sih? Hagar melahirkan Ismail. Hagar Nah, itu berarti punya anak itu tunggal anaknya Ismail itu anak tunggalnya siapa? dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Anak tunggal dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Abraham. Pintar. Selanjutnya istri sah dari Abraham. Kenapa adalah kamu Sarah. mengatakan? Kenapa Yang kau mempunyai mengatakan? anak bernama Ishak. Kenapa Dia kamu juga mengatakan? anak tunggal. Kamu bahlul kalau ditanya kau diam tuyul. Saya nggak mau dengar suaramu. Dengar. Kenapa kamu mengatakan Sarah itu istri sah? Kapan dia nikah sah? Kutanya dulu samamu. Kapan Sarah menikah secara sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Kusipak juga nanti kau lama-lama. Jadian 16 ayat Nomor 1. berapa? Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hagar ini Terus? orang Mesir. Terus? Yang dikatakan istri itu syah. Terus? Ya, jadi kau ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Duh. Ia mempunyai seorang hamba perempuan kan? Kutanya Siapa dulu hamba samamu. Kutanya Siapa hamba samamu. perempuan itu? Hei, kutanya samamu. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Siapa yang mengatakan tidak syah? Saya tidak Lah, mengatakan tidak syah. tadi Sarah istri sah, Hagar? Saya berdasarkan fakta di Alkitab. Saya dan tanya Taurat. samamu. Sarah istri sah, Hagar istri apa? Saya hanya berbicara inti siapa yang dikorbankan, Bang. Kita tidak Lah, orang ini diajak diskusi baik-baik, kenapa sih nggak ada otaknya? Sarah itu istri sah menurutmu, Hagar istri sah atau tidak sah?
dikatakan di situ apa? Hagar bukan dikatakan istri, tetapi Sarah menyuruh mengambil. Berarti Hagar. Abraham kamu tuduh berzina, gitu. Saya tidak menuduh. Itu Lah, tertulis di kalau dalam tidak kitab sah Taurat. berarti dia berzina. Kalau tidak sah, mana yang betul? Nah, menurut abang bagaimana? Sudah, saya tanya balik. Abang kan guru, abang guru, abang jawab dah. Oke. Nih tak kasih pendalaman materi. Mudah-mudahan kamu bisa selamat. Kejadian kemudian persembahan anak tunggal itu dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria. Oke? Itu tertulis di Kejadian 22. Nah, setelah persembahan ini dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Dia kembalikan anaknya yang dikorbankan di Gunung Moria tapi gagal karena digantikan oleh hewan. Maka Abraham mengembalikan anak ini ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Iya. Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Kembali Siapa kepada yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Baca Di mana, Kejadian Bang? 1:14. Baca Kejadian 21 nomor Kejadian 14. 21 ayat 21 malah menjelaskan. Maka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 21 maka tinggallah ia di padang gurun paran dan ibunya mengambil seorang Mesir bagi seorang istri Mesir. Nah, itu baginya dari kamu tanah tahu Mesir. siapa yang tinggal di gurun paran? Siapa? Berseba sama gurun parannya beda, Bang. Sekarang coba kau baca Kejadian 21 nomor 14. Baca yang keras. La ilaha illallah. Baca Tuyul. tuyul. Oke, saya bacakan di Kejadian 21 ayat 14. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Ke mana? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Beersheba, tepuk tangan dulu. Terus Siapa ayat di Beersheba? 21, Siapa di Beersheba? Tepuk tangan Tuyul. Siapa di Beersheba? Jawab dulu. Belum selesai, Bang, di 21. Belum selesai. Tapi kamu jawab dulu. Siapa di Beersheba? Iya, memang. Siapa? Dia Siapa? Mengembara. Iya, Hagar. siapa di Beersheba? Siapa? Tetapi dia tinggal di mana? Saya tanya, siapa di Beersheba? Ayat 21. Setelah dia Siapa di mengembara, Beersheba? setelah dia mengembara di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun paran. Setelah Ya, dia siapa? mengembara Siapa di yang Beersheba, siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Hagar. Beersheba Faran itu di mana? Hagar itu mengembara di gunung itu luas, Pak, gunung itu. Nah, sekarang, oke, sekarang, Bukan satu tempat saja. Oke, Maka baik, tinggallah ia di tenangkan dirimu. Saya tanya samamu, Sarah tinggal di mana? Mampus. Dia dari Ur-Kasdim kalau anda salah, ya. Baca Kejadian 23 nomor 2. Oke, Bang, begini saja, Bang. Apanya? Yang Sarah, dikorbankan. dengar. Sarah Orang di Hebron. Islam kan Dengar ada dulu. hari raya Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Beersheba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke
Hebron. Abrahamnya ke Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi Abang. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui Ishak dikorbankan. Intinya Anda mengakui Ishak dikorbankan. Itu intinya kenapa di Al-Quran Ismail. Saya harus tertawa dulu dong. Jadi ketika Abraham mempersembahkan di tanah Moria, gagal dia persembahkan anak tunggalnya. Untuk bisa mengetahui siapa anak tunggal yang dimaksud, kemana Abraham kembali setelah itu? Rupa-rupanya dia kembali ke Beersheba. Yang ada di Beersheba adalah Hagar, sedangkan Hebron adalah tempat Ishak dan ibunya. Tidak mungkin kalau Sarah ada di Hebron, tidak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah. Sedangkan tadi Sarah sudah mengusir Ismail. Nah, Tidak mungkin. Nah, berarti yang tinggal di sudah diusir. Nah, diusir menurutmu diusir. Tapi ketika diminta persembahan kemudian dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya belum punya adik. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Sedangkan Ishak itu anak tunggal, dia tidak ada. Nah, itu kalau kau gila. Itu kalau saya Kristen juga akan begitu. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi kalau di Kristen. Maka itu disebut anak tunggal, Bang. Ya, sekarang nggak usah kau berkutik di situ. Sekarang kau kembalikan pada masalah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ishak atau Ismail? Intinya anggap aja Anda betul. Memang betul. Intinya siapa yang dikorbankan di Gunung Moria? Yaitu anak yang dikembalikan ke Beersheba. Siapa namanya? Ismail dong. Jadi maksudmu di Kejadian 22. Jadi maksudmu Ishak dikembalikan ke Hagar di Beersheba gitu. Kita ikuti narasi apa yang Abang katakan. Ikuti. Anda benar. Gimana Saya sudah ceritanya jelaskan, ini? Bang. Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin lah. Masa Pak Bom Oke, kau ini, kembalikan Bang, kepada Kejadian ibu 22 ayat seekor ibu sapi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kejadian 22 Nggak mungkin. ayat 7. Pak Bom harus kau kembalikan ke ibunya, ibu babi. Jangan kau kembalikan ke ibu sapi. Ishak harus ke ibunya. Ke Lalu Hebron. berkatalah Ishak kepada Ismail Abraham, harus dikembalikan ayahnya ke bapa. ibunya di Beersheba. Sahut Itu baru Abraham, "Ya betul. anakku." Bertanya Bahlul. Gimana? Bom dibalikkan kemana, Bang? Ke ibunya, ke ibu babi. Ya kan ibunya makan babi. Ayo. Kamu itu ini kitab membuat kau gila. Untung Islam itu kritis. Bang, ini Islam kitab itu Taurat kritis yang sekali. diimani oleh Al-Quran. Anda tidak boleh membantah kitab Taurat. Tauratnya tadi yang kau katakan Taurat kita kan sudah lihat tuh. Uji kelayakan anak tunggal Siapakah itu yang menulis tertulis. kitab Taurat? Anda berani membantah kitab Musa. Musa yang menulis kitab Taurat. Padaku. Jadi maksud lo apa? Tadi udah benar kan? Musa sudah menuliskan Abraham kembali ke Abraham Beersheba. yang Wa makaru wa makarallah. Kalian ingin menipu. Kalian membuat tipuan. Tapi Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tanganmu sendiri yang menulis Bible-mu sendiri yang meludahi kau sendiri. Kau ingin menegakkan yang disalibkan, yang ditumbalkan itu adalah Ishak. Tapi Musa tanganmu kemana mencatat. dulu, Bang? Di kitab Tanganmu Kejadian sendiri yang mencatat, menerangkan bahwa ternyata yang kitab Kejadian dipersembahkan dulu. itu adalah Ismail. Abang sayang Juma. Di Islam ada hari raya kurban yang dikurbankan Ismail, tapi berdasarkan kitab Yahudi itu Ishak. Pada kau ni. Tidak ada yang Bang Zuma. dikorbankan. Bang udahi dulu Bang ya Bang. Tuh. Ismail tidak dikurbankan, Ishak tidak dikurbankan. Yang dikurbankan kepada setan itu Yesus.
Nggak ada yang dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail, nggak ada. Kami dengan orang Yahudi, Kepercayaan Abraham kami dengan orang Yahudi maka itu sepakat. Kami dengan orang Yahudi sepakat tidak ada yang dikurbankan. Adik kakak ini tidak ada yang dikurbankan. Anda bersepakat dengan orang Yahudi, Bang. Yang dikurbankan itu Bukankah adalah hewan. Anda tidak mempercayai orang Yahudi dan Yang Orang- tuyul, kau. Orang Yahudi Orang lagi kurbannya belajar. hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. bagaimanakah keadaan Imamat Islam 1 nomor Syria? 2. Orang Yahudi, orang Kristen sama-sama persembahkan hewan ternak. Orang Kristen mempersembahkan manusia. Ini Kristen dari mana dia ini datangnya nih Kristen ini? Nani, Dari mana nih Kristen ini? Pagan. Roma, cukup Roma. Cukup. Udah ganti pemain Ganti dulu orang pemain. tuh. Ganti pemain dulu Tuan pemimpin. besar. Diam dulu Meja, kau. turun dulu kau. Turun kau, tuyul. Turun kau. Halo. Kau lagi, maju kau. Silakan Bang. Oke. Aku, Riva. Iya. Halo. Riva. Iya, Juma. Bang. Juma. Iya, Bang. Kami di sini, Bang. Oke. Juma, aku nanya. Iya, kamu Iya nanya-nanya. Boleh ndak selingkuh atau berbuat zina? Oh, nggak boleh. Di agamamu boleh. Nggak boleh. Kalau di agama kami nggak boleh. Oke, saya nanya. Buktinya istri 4 boleh? Boleh. Boleh. Apa berani? Apa ada berani orang melamar anaknya mau dijadikan istri keempat? Kalau tidak kena parang dia atau kena siram air panas. Iya, siapa dulu yang melamar? Kalau kau pastilah kau diburu. Model kayak kau mau menikahi istri anaknya orang. Saya sendiri pun Kamu sekalipun cocoknya sama saya bebek, anak sama ayam kamu. sekalipun Anak orang. Cuma Di tab-tab layar teman-teman. Makan aja susah lu, istri pertama aja penuh badannya panu lo kok mau nikah. Cuma. Siapa lo? Cuma Sekasih. parah lu. Kamu jangan mengukur dirimu dengan orang Islam. Jangan kau ukur dirimu. Jangan di-mute Jangan saya. ukur Jangan dirimu, di-mute. jangan ukur. Kok Jangan kamu ukur dirimu dengan Islam. Itu syariat Cuma kami, itu syariat kami. Iya, aku kan nanya. Apa ada orang melamar anak-anak Ada, gadisnya banyak pun. dijadikan istri keempat? Banyak pun. Apa enggak parang datang sama dia itu atau orang Kristen air banyak panas? praktekan itu kok. Orang Kristen Saya banyak praktekan jamin cuma Udah dia kau kena turun, parang. kau turun Ya. sebelum kumaki habis kau turun. Daripada kumaki habis kau. ayo. Ku permalukan kau nanti, ya. Dalam Kristen itu tidak ada syarat sah nikah, ngerti kau? Dalam Kristen tidak ada syarat sah nikah. Paham kau? Gak ada syarat sah nikah. Tidak ada batasan usia nikah di Kristen. Paham kau? Jangan sampai ku permalukan di sini. Iya. Tak diludahi kalian. Jadi Muslim ini apakah mengikuti semua? Oh, ini mungkin sebaiknya Pak Pendeta Doni juga mau itu kali. Ya, tapi kita biarkan dulu Pak. Nanti Pak Doni katanya nanti kalau dia menyimak dulu. Bang Ambros aja dulu. Ya kan Pak Doni? Oke. Ini nanti ya. Ya nanti. Silakan Bang Ambros. Pak Doni menyimak dulu. Dia mau syahadat nanti mungkin pas mau tutup kita. Lanjut. Saya lanjut. Bukan menurut ya. Saya bertanya nih, untuk Muslim, apakah mengikuti semua ajaran Muhammad dan mengikuti perilaku atau perbuatan Muhammad? Oke, saya jawab, boleh? Ya, boleh. Tapi Masya setelah Allah. jawab nanti ada pertanyaan lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang bukan dipilih oleh negara, tapi dipilih oleh pencipta langit dan bumi. Tentu memiliki keistimewaan, memiliki kemudian hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa.
Jangankan beliau, manusia yang diutus untuk memimpin manusia seluruhnya, Presiden Prabowo saja itu patut kita ikuti, tapi tidak semua yang ada pada diri Prabowo itu harus kita ikuti, harus kita dapatkan. Contoh, wewenang, fasilitas yang ada pada Bapak Presiden itu tidak semuanya didapatkan dan diberikan kepada masyarakat, pada penduduk Indonesia. Tapi kita rakyat Indonesia harus mengikuti perintah beliau sebagai pemimpin. Nah, itu contohnya. Kalau seorang presiden aja memiliki kemudian kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia, masyarakat seperti kita ini, ya apalagi seorang pemimpin umat, seorang nabi, seorang rasul, diberi kelebihan oleh Allah, diberikan wewenang oleh Allah, diberikan kemudian keutamaan oleh Allah. Tidak semuanya harus kita ikuti. Tidak semuanya kemudian apa yang ada pada diri Rasulullah harus juga ada pada diri kita. Jadi yang kita ikuti itu adalah yang diinstruksikan aja sama beliau. Yang mana yang diperuntukkan untuk umatnya, yang mana yang Allah peruntukkan khusus untuk dirinya. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke. Kebanyakan kan ini kadang ada dua yang saya bingung ini. Ada ustadz yang mengatakan ya, kalau zaman Nabi seperti ini kita harus ikutin. Ini kalau bukan seperti Nabi, ya berarti kan gak harus diikutin. Kata ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ustadz yang seperti Zuma bilang gitu. Tidak bisa, terkadang yang dilakukan Muhammad manusia bisa mengikuti. Tapi yang jadi pertanyaan, semaksimal mungkin manusia kalau kepengen mengikuti si Muhammad, apakah bisa? Di Islam itu sudah jelas aturan mainnya. Apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami mentaati. Apa yang diperintahkan sebisa mungkin kami jalankan. Yang tidak diperintahkan tidak kami lakukan. Karena kami pengikut beliau. Bukan berarti kami ini adalah penonton. Kami menonton beliau, lalu kemudian apa yang dia lakukan kami ikuti, enggak. Kami ini umatnya, apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Contoh nih Bang, contoh. Ketika beliau kemudian mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kami melakukan apa yang beliau lakukan. Kami salat seperti apa yang beliau contohkan kepada kami. Nah, ini juga ada di dalam kitab saudara. Kalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan Stop dulu. Stop Bang, mohon maaf saya potong. Maksud saya, ya abang nggak boleh apa nggak ngapain kau batasi saya. Sabar, kau diam, ya, kamu diam, ya. kamu diam, kamu diam, kamu diam, kamu diam, kamu diam, kamu diam, Bahlul, diam, Bahlul, diam. Kau nyebut Nabi saya saja membuat dari saya mendidih. Kami menyebut nama beliau itu harus diawali dengan kata Nabi. Kau sebut si Muhammad, si Paulus itu yang kau harus tanya. Jadi aku tanya samamu ini, dengarkan baik-baik. Yang mengajarkan di dalam pengajaran Yesus sendiri kan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Oke? Di dalam Yohanes 14:12, kalau kau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku mati di salib, maka pengikutku mati di sodomi gitu. Kamu hati-hati kalau bertanya. Kalau kamu mau bertanya, belajar ilmu, pakai etika, pakai ilmu. Bang Suma katanya Nabi Muhammad, ya pakai Nabi dong. Kan tertulis di Islam itu Nabi Muhammad.
Terlepas kamu mau ikuti atau tidak kau ikuti, yang jelaskan gelar beliau nabi. Jadi sebelum kau menyebut namanya, sebutkan dulu nabinya. Kalau kau nggak sanggup nyebut nabi, jangan kau bahas nabiku. Kau bahas Paulus, rasul palsu itu, nabi palsu itu, si laknat itu. Paham? Kalau kau hanya menyebut namanya, kamu nggak usah bahas dia. Kau katakan saja beliau, beliau saja. Jangan kau panggil namanya langsung. Allah pencipta langit dan bumi aja, kalau menyebut beliau itu harus dibarengi dengan gelarnya. Apalagi kau manusia laknat. Ya, maaf ya, saya nggak suka kalau nabi saya disebut langsung namanya, apalagi kau sebut dengan si. Itu si Paulus dan si Yesus itu yang pantas disebut. Jadi kalau kau nggak sanggup menyebut dirinya sebagai seorang nabi, nggak usah kau bahas. Kita bahas Paulus aja yang tidak jelas dari mana dia. Sama seperti setan. Paulus tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Setan juga begitu. Kalau nabiku itu jelas silsilahnya langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke? Jangan kau takut ketika kamu naik ke komal Islam, jangan kau takut dibahas agamamu. Jangan. Selayaknya kami nggak pernah takut. Ya? Yang harusnya kau contoh itu adalah pernyataan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang paling ringan yang Yesus lakukan adalah sunat. Pengikutku akan melakukan pekerjaan itu juga. Dan yang paling berat, aku mati dalam keadaan dipancung atau digantung di atas pohon. Kau ikuti? Tidak kan? Nah, nggak usah kau bertanya tentang Nabi Muhammad kalau gitu. Kecuali kau bertanya diawali dengan kata Nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bagus. Si Muhammad, nenekmu kiper. Nampak kali ini tidak beradab nih. Aduh. Iya. Mulutnya dibuat sopan, tapi ketahuan kok ini penghujat. Nah, itu gurun data tadi aku. Aduh. Hendaklah kau tuh licik seperti ular dan putih kayak merpati. Yang gitu lah dia, orang ini. Udah aku jawab, Rasulullah mengatakan, dan kami umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Sebentar, saya kan nggak tahu si Muhammad itu siapa. Udah kau turun anjing. Turun kau laknat. Turun kau laknat. Turun kau laknat anjing biadab, anak babi, anak sundal. Nah, mampus kau kan, kena kau kan. Masih mau kau datang besok. Siapa kau? Pendetamu kau bawa ke sini, pendeta yang kau bawa ke sini, biar ku kundulin kepalanya. Jangan cuma maunya makan perpuluhan aja dari kalian. Pendeta yang kau bawa, jangan cuma kelas kalian yang penghujat ini. Pendeta yang kau bawa ke sini, adakah? Kalau cuma jemaat kayak gitu, jemaat yang didoktrin demi perpuluhan kayak gitu, akan salah demi lama-lama. Ya, Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak Doni dibuka mute-nya Pak Doni. Belum juga tuh. Tuh Abdi Jaya buka mute-nya Abdi Jaya. Muslim tuh bukan? Halo. Udah dia tanya, udah disampaikan, masih juga pakai sisi. Apa? Yang cocok itu si Paulus. Gitu. Si Lukas. Kami menyebut nama itu, kami awali dengan sebutan Nabi. Kami memuliakan Nabi kami memuliakan Rasul kami, nggak seperti kalian menyembunyikan Paulus. Oke, halo, selamat malam. Tidak mau dibahas Paulus. Halo, Bang kalian. Halo Bang, silakan. Halo. Ya. Slow lah Bang. Bukannya peka kami di sini loh. Ya, silakan buka mic-nya. Ini bentar dulu. Aku sapa dulu nih. Abdi. Pak Abdi. Oke, turun ya. Kan, silakan. Bertanya aja ya. Silakan. Pak Doni dari tadi. Pak Doni dari tadi diam aja dia loh. Pak Doni di sini mau ngapain, Pak? Bapak mau bertanya sama Bang Zuma.
Boleh, Bapak Pendeta kan? Boleh. Ya, kalau saya pendeta Ya. terus kenapa? Nggak apa-apa. Pendusta berarti. Masalah kan? Pendeta itu pendusta enggak? Pendusta. Iya. Kamu Oh, kalau pendeta ngomong pasti tidak pendusta. seenak budelmu gitu. Oh itu pasti. Oh Pasti iya. pendeta Kalau itu pasti pendusta. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Itu siapa? Mari kita Tahu buktikan. aja. Apakah pendeta itu pendusta? Apa pendeta itu pendusta? Sekarang saya tanya, ada nggak ajaran perpuluhan untuk di luar Yahudi? Jawab. Jawab. Kutanya dulu kau, ada nggak ajaran Kenapa? perpuluhan di luar Yahudi? Apa Ada nggak? urusanmu? Apa Itu kan urusanmu itu ya. dengan masalah persepuluhan? Masalah persepuluhan. urusannya Saya siapa? tadi mengatakan tidak Loh. pendeta kalau bukan pendusta. Ku pertanggungjawabkan ucapan saya itu. Malu kau? Enggak, saya enggak malu. Nah, makanya saya tanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Mati kau kan? Goblok Nah, kok. mati. Kamu yang goblok kok. Mati kau kan? Apa urusanmu dengan masalah persepuluhan? Apa urusanmu? Orang Yahudi? Kalau itu Pertanyaan diimani saya oleh orang sederhana. Kristen, apain Ada kamu? tidak perpuluhan di luar suku Lewi? Ada nggak? kamu yang goblok. Malu. Hanya bisa bilang goblok. Malu. Pendeta dipermalukan di sini. Seorang pendeta ditanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Apa urusanmu? Kau goblok. Nggak malu kau menjawab gitu. Nggak malu kau. Tiap bulan kau disuguhkan perpuluhan dari jemaatmu. Biar dia tukang batu, kuli bangunan, tukang beca, kau pungut 10% dari penghasilan mereka tiap bulan. Mana dasarnya wahai pendusta? Mana? Kamu mengajak mereka masuk neraka. Kau bimbing mereka masuk neraka. Habis itu kau kuliti mereka, keringat-keringatnya mereka kau makan 10% tiap bulan. Mana dalilmu? Pungut perpuluhan dalilmu mana, Cak Ayu? Mana dalilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Pendesta. Bang. Pendesta. Ayo, Udahi, mana Bang. dalilmu? Dalilmu mana perpuluhan? Kau sekolah mahal-mahal kejar perpuluhan dari niatan pertama aja kau udah kejar sekolah pendeta deh, di situ ada banyak duit. Mana dalilnya? Perpuluhan untuk kalian mana? Apa kami tarik persepuluhan dari tempatnya? Ya, saya Apa tidak kami tanya. tarik persepuluhan Saya dari tidak orang tanya di Yahudi? tempat saya Goblok tanya. kamu itu loh. Saya Kamu tanya bisa dalil. mengerti. Dalil. Kamu nggak bisa mengerti. Dalil. Nggak bisa mengerti, goblok kamu itu. Dalil. Wah, goblok kok. Kamu dalil tidak mana pernah dalil? tarik persepuluhan dari orang Yahudi kok. Dalilnya. Dalilnya mana? Mana legalitas perpuluhan untuk non Yahudi mana? Di luar suku Lewi mana? Kamu suku Lewi? Hah? Kamu suku Lewi? Kamu suku cadang. Ungut perpuluhan, babi diharamkan, nggak dipakai lagi. Perpuluhan untuk suku Lewi masih dipakai. Otak paling pintar. Sunat hati. Sunat dirubah. Hati. Perpuluhan Perpuluhan, tidak ada perpuluhan hati. Babi haram dihalalkan. Katanya udah batal. Dengan matinya Yesus batal. Perpuluhan nggak batal rupanya. Dasar. Ditagih kayak rentenir nagihnya. Gak malu. Dokter. Gak malu. Gak malu jadi tokoh agama kerjaan cuma pungut uang dari jemaat. Gak ada dasarnya, gak ada dalilnya. Seru kali lah malam ini. Agama bisnis. Sudah begitu jemaatmu sakit hati pendetanya digini. Ya memang fakta. Kamulah yang kucari yang level pendeta kayak gini. Mana coba ajaran-ajaran Yesus untuk pungut biaya 10% untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Ada nggak dalilnya? Hei, Hoi boy. pakai jas, pakai dasi depan jemaat, ujung-ujungnya perpuluhan. Dalil nggak ada. Seru kali ya bang. Malulah. Sebab datang besok. Perpuluhan tuh kayak gini Ustaz Juma, kayak apa? Kayak debt collector nagihnya tuh. Kawan. Oh iya. Gitu. Mau bayar listrik, istri mau beli skincare, ya pastilah pendetanya. Ayo bayar perpuluhan, bayar, jangan pulang dulu belum bayar, listrik belum dibayar, cicilan mobil belum dibayar, Bang tunggu bang. Mau jalan-jalan Aku ke takut dia Belanda, jantungan bang.
Jantungan dia nggak? Takutnya dia masih hidup nggak? Pak, Kapal masih hidup nggak, tenggelam. Pak? Halo, Pak Doni. Hei, gimana? Nah, ada nggak dalilnya Masalahnya apa? perpuluhan? Kalian kok nyerang orang Kristen dengan persepuluhan? Emang kami Ya, saya cuma minta datanya mana? Mana datanya? Boleh memberikan persepuluhan kepada di luar suku Lewi? Ada? Itu kan terjadi di Israel, bro. Kami di Indonesia. Kamu bisa mengerti enggak? Hei, saya mengerti. Perpuluhan itu dipersembahkan kepada siapa? Kalau orang Kristen meyakini itu, urusanmu apa? Urusanmu apa? Saya tanya jangan bodoh. Jangan bodoh. Bodoh lah kamu. Jangan bodoh. Bodoh kamu itu. Jangan bodoh. Maksudnya jangan pintar. Kamu yang bodoh kok. Goblok. Mana apakah perpuluhan itu? Jangan buka rom. Apakah perpuluhan itu boleh diberikan kepada di luar dari suku Israel, suku Lewi? Boleh nggak? Kau itu orang mana? Kau suku apa kau? Paling kau Batak. Kalau bukan Batak, apa ya? Kalau bukan Batak, Manado. Mana dalilnya? Berilah perpuluhan kepada suku Manado, suku Batak. Mana dalilnya? Lihat jemaat sangean kau. Minta duit perpuluhan kau. Bapak Kristen gitu. Parah. Saya bertanya serius loh, mana coba dalilnya perpuluhan untuk kalian yang di luar suku Lewi? Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Pendeta diginiin nggak malu depan orang? 6.000 orang memandang. Kita nggak malu kok. Ngapain malu? Ya, emang kalau kita kau malu, pasti udah keluar kamu. dari agamamu. Kalau kau malu nggak jadi pendeta lagi. Emang kok nggak ada malunya? Masalahnya apa? Masalahnya tidak ada data pungutan perpuluhan diberikan selain daripada suku Lewi. Itu di Israel, bro. Itu di Israel. Perpuluhan itu untuk Israel atau untuk non Israel? Loh, itu Israel yakini, kami meyakini, kami lakukan, kami diberkati. Apa urusanmu? Diberkati. Kamu yang tidak mau diberkati, ngapain kamu? Diberkati. Siapa yang memberkati kamu? Siapa? Yahweh Elohim. Kenapa? Yahweh Elohim. Kenapa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Silakan tunjukkan. Mana? Ulangan 18 membahas tentang perpuluhan untuk suku Lewi. Mana untuk kalian? Mana? 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 Lagi tanya istrinya, Bang. Mana? Terancam asap dapur ini. Istrinya bilang gini, turun aja Pak, cicilan kita nanti bisa hancur. Aduh. Nanti jemaat-jemaat dengar ternyata perpuluhan itu tidak untuk Kristen tapi untuk suku Lewi. Turun Pak, turun Pak, turun. Gitu kan Bu? Iya kan Bu? Bu, ibu-ibunya ikut. Selamat malam. Sudah begitu ATM-nya Bapak Ibu yang pegang kan? Ya Bu? Selamat malam. Habis itu dicek. Ini nama si Pulan sudah 3 bulan loh Pak. Dia nggak serahkan perpuluhan. Gimana dong? Habis itu ditelepon Bapak. Sahabat, Bapak sehat-sehat aja kan? Kenapa kalian kesehatannya gimana itu? Pak? Bisnisnya kenapa gimana? Kalian tidak lakukan itu? Kenapa perpuluhannya kok bolong-bolong? Selamat malam. Loh. Ya malam, bentar dulu Rantu, bentar dulu. Kita lagi menghadapi Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini dia harus jujur. Pak Pendeta itu perpuluhan, ditanya Bang Zuma ayatnya di mana? Udah itu aja, jangan ngamuk-ngamuk lah. Loh, Pak Pendeta. Di dalam firman Tuhan kan kalian lebih tahu dari saya. Kalian kan tapi nggak ada untuk lah ngapain? Jemaat-jemaat yang ada di bawah tengok seorang pendeta mengakui saya lebih paham Bible daripada dirinya. Dia cuma paham tentang perpuluhan.
Ngapain sih? Kalau jurusan perpuluhan kamu paham. Giliran yang lain kamu nggak paham. Kamu yang mendahului. Kamu bilang katanya kamu tanya masalah persepuluhan. Saya bilang persepuluhan itu yang kami lakukan untuk orang Kristen. Orang Kristen percaya itu ngapain urusan dengan urusi orang Kristen kalian itu? Ya. Bukan diusilin, Bang. Bukan Emangnya diusilin. kami merugikan Anak kalian? Indonesia harus dicerdaskan. Bukan Emang kami dibodohi. merugikan kalian? Bukan merugikan, tapi harus mencerdaskan anak bangsa. Kalian itu botol mengurusi agama Yang orang botol lain. itu jemaat kalian. Kalian Itu yang botol-botolin. Kalian itu Mana baca dalilnya doa. perpuluhan? Mana Baca tuh dalil perpuluhan? Al-Ikhlas. Kalian tuh ndak ikhlas, tahu nggak? Loh, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ini sekarang kita berada di forum debat. Sekarang pertanyaan saya, mana dalilnya perpuluhan untuk non Yahudi, non Lewi mana? Ada dalilnya, Pak? Pak? Sekarang saya yang pegang kitab suci yang diimani kami. Terus kalian mau bikin apa? Urusan kalian apa? Ya makanya saya tanya. Departemen Makanya saya tanya, Agama ada nggak Republik di dalam Indonesia kitab yang mensahkan Anda itu anggap sebagai suci kitab suci itu? orang Kristen. Saudara, pertanyaan kalian saya, tuh jangan asal ada ngomong tidak di dalam kitab Kalian tuh saudara? jangan asal ngomong. Saudara, kitab suci yang diakui oleh kamu juga jangan pemerintah asal ngomong. Indonesia Departemen Agama itu. Saudara Itu juga diakui. jangan asal mungut Kami tidak. Dalilnya ada Anjing nggak? pun udah marah tuh, dibongkar perpuluhan anjing marah itu. Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak perpuluhan untuk di luar non Lewi? Ada nggak? Ada nggak? Sebentar Bang Zuma, biar saya gantikan Bang Doni. Ya. Kenapa pendetanya ini enggak dianggap, Bang? Pendeta Nggak mengharap. Bukan dianggap Bang, bukan masalah dianggap atau tidak dianggap. Saya menghargai siapapun dia, mau pendeta atau tidak itu sama saja, gitu. Waduh. Kalian tuh botol. Nah, tuh kita dibilang Bodoh lagi botol, tolol. Bang. Ya sudah. Bang, kita dibilang Makanya botol, itu Bang. kalian ngurusi Kata dia ngurusin kalian agama berarti orang abang juga lain. termasuk dibilang Kalau botol kalian sama mau dia. berdebat, ayo mari kita bicara dengan baik dan benar. Ya ini pertanyaan saya loh, Bung. Sekarang begini aja Bangku. Perpuluhan itu dasarnya untuk non Lewi mana? Itu loh Begini- pertanyaan begini saya. ya, Bangku. Apakah Ayo. gini aja Bangku ya? Karena Kita jemaat mau bertanya tapi takut. Abang Karena ngerti Bapak nggak? kalau masuk gereja itu mata melotot, jemaat takut. Abang- Saya wakili mereka, Pak Pendeta. Abang ngerti nggak? Ya Pak, Gunanya ada nggak perpuluhan? dalilnya perpuluhan untuk non Lewi? Ada nggak dalilnya? Ayo, mana? Mana dalilnya? Mana? Kalau tak ada hapus perpuluhan. Yeay! Hidup jemaat. Itu. Mana dalil perpuluhan untuk non Lewi? Aduh, keren jemaatnya Kristen Mana? dibela Bang Zuma. Mana? Hah? Saya punya staf, Pak. Saya punya staf. Dia telat biasa bekerja. Kutanya, kau ngapain? Saya ditugasin, Pak, untuk ngurus daftar jemaat. Untuk apa kau ngurusin? Kamu pendeta? Bukan, Pak. Saya hanya apa istilahnya tuh waktu itu dibilangnya kayak penatua gitu loh. Terus tugasmu apa? Saya mencatat yang bayar dan yang belum bayar. Bah, parah kali. Kabur. Kena mental. Sorry ya teman-teman, saya cuman bertanya itu loh, sederhana. Kenapa saya terpancing emosi gara-gara jemaatnya tadi muncul di sini? Nyebut-nyebut Nabi saya itu nggak suka. Mati saya Nyesel dia Nabi ngomong saya. Bang. Kata si Sampai Dona. anjing ngamuk loh tadi. Ikut anjing ngamuk tuh tadi tuh. Siapa dulu nih ya? Bongkar tuannya punya ini pencarian. Ya, sebelum merantau, ini ada Torf ini muslim atau non muslim nih? Halo. Halo Muslim Munirifa. Oh ya, ada yang disampaikan Bang sebelum kita turunkan? Istrinya seret dia tadi turun. Turun Papa, turun. Bapak turun aja, turunkan ya Bapak. Saya kebetulan lagi masuk di sini tadi. Oh, oke. Ranto silakan kamu tanya sama Bang Zuma, silakan. Oke, selamat malam. Malam. Oke. Oh. Gitu. Kenapa kita ini nggak bisa damai? Emang ada yang Masa berantem? diskusi kayak gini dibilang nggak damai? Damai loh ini Bang. Itu aja pertanyaan saya Bang. Karena gini ya Bangku, ya
saya sangat prihatin sama negara kita ini sekarang seperti ini gitu. Emang negara kita ada apa sih Bang? Malah ngurusin Negara baru kita- aja presiden kita dilantik loh. Apa sih Bang? Kita lagi diskusi lintas Bukan agama, bukan masalah negara kita nggak ada apa-apa. Yang perang tuh Ukraina sama Rusia tuh. Apa sih Bang? Abang, Jelas. Kak Uni tahu nggak efek dari ini semua apa? Tahu? Apa efeknya? Banyak yang bertobat Efeknya- lah. Banyak yang bertobat. Udah nanya aja. Bukan Nanya sama itu. Bang Zuma udah. Efeknya Banyak yang bertobat meninggalkan agama yang diwariskan oleh penjajah. Yang adanya perpecahan abangku. Negara kita Oh, juga enggak. tidak seperti Enggak. ini. Enggak. Lebih bahaya lagi kalau Islam diamkan ini dan misionaris kemana-mana. Oke. STT membahas Islam secara membabi buta dan lembaga Bible membahas tentang istilah-istilah Islam dengan cara serampangan. Itu jauh lebih bahaya. Adalah lebih baik mulai sekarang diperjuangkan untuk dihentikan STT ini. Jangan menghina Islam dan Bible jangan menghina Islam. Nah itu aja. Kalau Anda mau ketentraman, tak ada lagi debat, maka lembaga harus membenahi diri. Lembaga Bible. Hapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Diam dulu. STT kalian bubarkan agar jangan lagi membawa mata kuliah Islamologi yang tidak sesuai dengan Islam, bahkan isinya cuma menghina Islam. Itu aja. Selama itu tidak kalian hentikan, saya ikhlaskan nyawa saya untuk kalian. Paham? Oke. Aku juga. Dengar ya. Cukup Roma ya. Nah terus Ini kenapa kamu kau ingin Ani? meluruskan benang basah. Jadi Kau ingin begini. menegakkan benang basah, oh nggak bisa. Jadi bisa, begini abangku. Jangankan kalian, Belanda datang dengan lengkap senjata pun kami usir. Apalagi kalau cuma kayak gini. Ini mas sepele Jadi ini. begini. Sepele, Jadi sepele. begini abangku. Tinggal Saya- kalian sadari diri aja. Itu aja. Sadari diri. Jadi begini abangku ya. Oke, yang abang sampaikan itu mungkin itu tersirat di dalam hati Anda semua. Oke, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Tetapi Anda juga harus paham, yang melakukan itu adalah oknum-oknum tertentu. Ya, justru itu. Ya, Justru kalau itu. gini abangku. Sama misalnya seperti yang kami lakukan, cuman oknum-oknum tertentu dari kami aja. Bang Suma, Uniripa, Al-Hidayah, cuman itu ajanya. Tidak semua umat Gini. Islam. Tetapi kami Maksud mewakili saya umat Islam. Itu aja. Itu kan itu penyampaian Anda. Coba Anda narasikan ini di berita. Karena mereka nggak tahu. Karena mereka nggak tahu. Kalau Bible itu Coba menghina Tuhan Islam. Mereka nggak tahu. Abangku, dengar bang ya. 270 juta, 280 juta penduduk Indonesia. 90% itu penduduk Indonesia beragama Muslim. Benar apa enggak? Betul. Terus? Betul. Selama Anda bernarasi di TikTok ini, berapa banyak penonton yang pernah Anda capai paling tertinggi? Hei, saudara, dunia ini seluruh dunia ini hampir seluruhnya Islam. Islam itu tadinya hanya satu orang yang membawa, tanya Nabi aja. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah melebar bang. Dari Indonesia aja, berapa banyak penontonnya Anda yang pernah Anda capai tertinggi di dalam TikTok ini selama Anda Maksud Anda bertanya seperti itu apa? Ya, saya sudah sampaikan. Tadi saya katakan 270 juta penduduk Indonesia. Terus? Betul. 90% beragama Muslim. Ya, terus masalahnya? Ya. Jadi dibandingkan penonton Anda dengan penduduk Indonesia, apakah itu setimpal? Nah, jadi maksudmu? Apa kaitannya nih, oi? Maksudnya gimana begini, ini? Bangku. Tidak yang nonton semua harus seluruh. Tidak semua penduduk Indonesia ini yang beragama Muslim setuju dengan Ya pendapat sudah, kalau begitu kau tutuplah itu Kristen, kau tutuplah itu gereja, suruh pendeta itu berkhotbah, tidak usah lagi, karena tidak semua orang Indonesia itu mendengarkan khotbahnya, paham kau? Ya tidak semua orang Indonesia. Ya makanya suruh berhenti berkhotbah, karena tidak semua orang Indonesia mendengarkan khotbahnya. Gitu aja kok repot. Anda boleh benci ya bangku, tapi jangan benci Saya dengan tidak agamanya. benci. Saya Benci tidak dengan benci. oknumnya saja bang. Dengan orang Saya yang tidak melakukan. benci. Saya hanya minta sebagai warga negara Indonesia yang juga punya hak untuk bersuara. Ya. Bahwa orang Kristen harus menyadari ini terjadi karena Kristen yang memulai, bukan kami yang memulai.
Kristen Apa yang yang memulai. Apa Lembaga coba? Bible Apalah koran tuh, Indonesia. turun kau ah. Lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam ke dalam Bible dan menggunakannya dengan serampangan. Itu STT menghujat Islam. Itu bukan tanpa alasan. Memang kalian mau mengkristenkan Indonesia ini. Jangan kau pikir kami nggak tahu. Kalian mau mengkristenkan Indonesia. Udah turun si Ani tadi bang, udah turun si Ani. Siapa lagi nih? Jangan kau berlembut-lembut Sorry. ria di sini. Ya, mending kau ke gereja seperti biasa, celop, celap, celop. Nah, itulah. Gak mempan lagi. Kau seperti apa? Ingin menegakkan benang bahasa itu susah. Waduh, naik lagi. Jangan diturunkan. Gak bisa, Tapi kau gak bisa. apalah Semanis kau ini? apapun kau bermanis-manis mulut di sini gak mempan. Bagi saya gak mempan. Selama lembaga Bible Indonesia tidak berubah menjadi LBI, tidak akan pernah. Kau Selama punya masih hak tertulis. apa? Kau Nah itu tidak dia. punya Itu klaim. kan kau cari masalah kan. Saya punya hak kemudian untuk menuntut itu. Kau mencari masalah berarti. Kau punya Hakmu di mana, bro? Hakmu Nah, di itu mana, kan bro? udah kelihatan aslinya kan. Udah kelihatan aslinya. Sekarang saya tanya samamu. Kenapa kau katakan Yesus itu sebagai anak Allah? Tidak usah itu. Sekarang masalahnya kan kata perkataan Allah. Monyet. Gak usah itu katanya. Dasar anak yang lahir di tanah kuburan ya kayak gitu modelnya, otaknya gak rusak. Ini dijelaskan oleh kesaksian misionaris ini. Beliau sekali memurtadkan waktu itu 80 orang. Mantan misionaris. Bang Handi dengarkan tadi. Nah, mantan misionaris mengatakan 80 orang kemudian mereka murtadkan. Ada beberapa desa yang kemudian mereka murtadkan. Untuk satu orang saja dia itu memurtadkan kemudian 80 orang lebih. Satu orang loh. Gila nggak tuh. Nah ini mau dibiarkan enak aja. Betul. Nggak bisa mana ya? Ya nanti suatu waktu saya akan tampilkan video-video beliau ini ya. Video-videonya. Zaron, bukan, itu Kenapa Unirifa takut sama IWG? Kenapa kalian pada takut? Karena kau orang gila, karena kau orang gila. Sama Quranmu. Karena kamu orang gila. Baca. Nah, Hanya coba kau baca sebagian Quran. para rasul. Coba kau baca Quran dulu. Coba kau baca Ayat-ayat Quran. didustakan. Coba kamu baca Quran dulu coba. Tuyul kau. Berisik kau. Orang gila. Orang stres dia tuh. Bari, ini Kasim, apalagi Kasim? Halo nih, malam. Pagi. Udah pagi rupanya. Oh iya. Ya cepatlah Kasim, nanya aja. Nggak usah banyak cerita lah. Lagi on fire ini. Itu tadi Bang Suma tadi sudah setuju ya kalau bagindanya itu tukang kawin ya. Kurang ajar mulut kau botak. Mana ada tukang kawin kata Nabi, anak kata Bang Juma. Nih, Minta diludahi bang. Si Panjul ini otak kosong ini. Kau tahu nggak itu Yesus? Kalau dia bukan kalau orang tuanya kakeknya itu tidak nikah banyak, Yesus itu tak ada. Salomo punya istri Sahih Bukhari pasangan. tadi itu Bang Suma. Iya, saya sudah akui kan. Beliau diberi kekuatan Nah, itu udah diakui. setara dengan 30 laki-laki. Memang Nabi kami hebat, luar biasa. Baginda itu tukang kawin kan? Di mana dalilnya? Oi beliau tukang Tuhan kau, tukang Anjing. kawin. Iya Sahih Bukhari 260. Turun kau, 3 hari botak. 11 istri di Tuyul. Laknat kau. Halo, Assalamualaikum. Tuhan kau tuh ngambil bini orang tuh, tau kau? Itu bukan Tuhannya. Oh ya, iblis.